Saat melihat bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Apa kamu tahu ada berapa jumlah mereka sebenarnya? Kenapa mereka berkelip? Bagaimana jika mereka disiram air? Kenapa sudutnya ada 5? Dan apa kesamaanmu dengannya? Berapa bintang yang bisa kamu lihat di malam hari? Setiap lagu dan puisi cinta yang sering kita dengar pasti mengatakan jutaan. Meski kedengarannya romantis, ternyata itu kurang tepat. Jika penglihatanmu bagus dan langit sedang tidak berawan serta tidak ada sumber cahaya termasuk bulan di dekatnya, kamu bisa melihat sekitar 2000 bintang sekaligus. Makin gelap langit, makin banyak bintang yang terlihat. Saat bulan purnama atau di kota besar yang bergelimang cahaya, kamu cuma bisa melihat belasan bintang paling terang. Apakah bintang benar-benar berkelip? Tidak, cuma kelihatannya saja, terutama saat letaknya dekat cakrawala. Ini semua disebabkan atmosfer bumi. Atmosfer punya lapisan dengan kepadatan berbeda-beda. Saat menembus lapisan-lapisan ini, cahaya dari bintang akan berbelok lalu warna dan intensitasnya berubah. Alhasil, bintang akan terlihat seperti berkelip, padahal tidak. Jika kita menuangkan seember air raksasa ke bintang, apakah bintang akan padam? Nah, kalaupun punya cara untuk membawa seember air besar keluar angkasa, kamu tidak akan bisa memadamkan bintang. Justru sebaliknya, kamu malah membuatnya bersinar lebih terang. Yang membuat bintang terus menyala adalah suhu dan tekanan tinggi di intinya. Jika kamu menuangkan tambahan hidrogen dan oksigen yang berbentuk air, bintang justru makin masif dan tekanan intinya makin tinggi. Apa semua bintang berwarna sama? Ya, memang tampak begitu jika kamu melihatnya dari bumi. Tapi pada nyatanya, bintang punya warna berbeda-beda. Setiap objek yang dipanaskan akan berubah warna saat makin memanas. Jadi, rona bintang bergantung pada seberapa panas suhunya. Yang terpanas berwarna biru, putih, kuning, dan oranye tidak terlalu panas. Dan yang paling dingin berwarna merah dan kecoklatan. Nah, mari kita istirahat sebentar. Saya punya tantangan. Cobalah gambar sebuah bintang. Kalau tak ada kertas dan pensil, gunakanlah imajinasimu. Bagaimana hasilnya? Bidang dengan 5 sudut? Begitulah bintang yang kita lihat. Namun, bintang sebenarnya berbentuk seperti planet. Jadi pertanyaannya, kenapa bentuknya terlihat punya 5 sudut? Bukan cuma manusia yang melihat bintang-bintang jauh dengan bentuk runcing, tapi juga teleskop super canggih. Ini semua disebabkan oleh sifat dasar cahaya. Cahaya bisa menjalar lurus seperti partikel maupun bergelombang. Saat cahaya bertemu penghalang, ombaknya memantul dan berbelok di sekitar benda itu, sehingga membentuk pola. Itu sebabnya, saat kamu menyipitkan mata, sumber cahaya apapun akan terlihat punya sudut runcing. Kenapa ada 5? Nah, mata punya yang namanya garis kampuh. Garis-garis ini berada di pertemuan serat lensa mata. Saat menembus lensa, cahaya memenuhi garis ini sehingga bentuk bola terlihat seperti punya 5 sudut. Omong-omong, karena bentuk mata berbeda-beda tiap orang, bentuk bintang juga sedikit berbeda di mata tiap orang. Kenapa ukuran bintang terlihat selalu sama? Jika melihat langit malam melalui teleskop, kamu akan melihat bahwa warna dan kecerahan tiap bintang berbeda-beda. Namun, ukuran sebenarnya masih sulit diketahui karena kita cuma bisa mengukur objek yang amat jauh hanya dengan melihat ruang yang objek tersebut ambil di langit. Beberapa bintang memang mungkin sama besar dan berjarak sama dari bumi. Atau bintang yang lebih besar bisa lebih jauh dari bumi dibanding yang lebih kecil. Kita tak akan bisa tahu karena bentuknya identik dari sudut pandang kita. Nah, jadi bagaimana cara menghitung jarak bumi ke bintang? Jawaban singkatnya, metode paralaks. Tidak, bukan parabola. Untuk memahami cara kerjanya, rentangkan lenganmu ke depan, lalu tutup mata kananmu dan posisikan ibu jarimu di dekat benda yang jauh. Kemudian, buka mata kanan dan tutup mata kiri. Kamu melihat bagaimana ibu jarimu berpindah sedikit? Jika kamu tahu jarak matamu dan bisa mengukur jarak perpindahan ibu jari, kamu bisa menghitung jarak suatu benda. Astronom melakukan hal yang serupa pada bintang dengan cara melihatnya dari posisi yang berbeda dan mengukur perbedaannya. Dari mana asal nama bintang? Altair, Aldebaran, Sirius, si bintang anjing. Bintang-bintang paling terang dinamai ribuan tahun yang lalu saat pertama kali ditemukan.
Bintang-bintang terbesar di rasi bintang juga mendapatkan nama sesuai abjad huruf Yunani, Alpha, Beta, Gamma, dan seterusnya. Saat ini, berkat teleskop, kita menemukan makin banyak bintang. Kebanyakan darinya dimasukkan ke katalog yang disusun menggunakan sistem dan namanya terbentuk dari angka-angka yang mewakili posisinya di langit. Selain itu, beberapa bintang bisa dinamai hanya dengan huruf. Apa kamu bisa menamai bintang berdasarkan nama pacarmu? Kamu bisa membeli sertifikat dari banyak agensi, tapi itu tidak akan diakui secara resmi oleh para astronom. Itu sebabnya, satu bintang yang sama bisa dinamai olehmu dan sejumlah besar orang lainnya. Jika ingin diakui, cobalah beri nama bintang di kubah planetarium lewat donasi. Omong-omong, kalau kamu menemukan komet, asteroid, atau benda langit di sabuk Kuiper, kamu bisa secara resmi memberikannya nama apapun, cincang-keling misalnya. Apa jenis bintang yang paling umum? Katai merah adalah bintang paling umum di Bima Sakti. Suhunya lumayan dingin. Ingat pembahasan warna dan suhu tadi? Dan warnanya kurang cerah untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang ini terbakar perlahan dan bisa terus menyala selama triliunan tahun. Makin tua usianya, makin redup cahayanya. Ukurannya juga 2 kali lebih kecil dari matahari, yang merupakan katai kuning. Bagaimana cara ilmuwan mengetahui usia bintang? Karena astronom tidak bisa mengetahui usia bintang satu persatu. Mereka meneliti sekelompok bintang, lalu melihat kecerahan dan pergerakannya. Kemudian, astronom membandingkan data ini dengan diagram yang menunjukkan bagaimana bentuk sebuah bintang seharusnya dalam tahap kehidupannya. Dalam astronomi, bintang yang lahir 2 juta tahun lalu masih dianggap remaja. Usia rata-rata bintang di Bima Sakti sekitar 13,5 miliar tahun. Ya, hampir setua alam semesta. Saya belum lahir saat itu. Bintang yang lebih kecil hidup lebih lama. Yang besar memang cerah, tapi umurnya pendek. Setidaknya untuk takaran bintang, bahan bakar mereka habis lebih cepat. Bagaimana cara memakai bintang untuk navigasi? Polaris, yang juga dikenal sebagai bintang utara, akan selalu menunjukkan arah utara. Sementara Orion, yang mirip jam pasir bengkok, akan memandumu ke selatan. Untuk navigasi yang lebih baik, kamu harus punya jurnal dan mencatat waktu. Maka, ketinggian bintang yang melewati meridian tertentu akan menunjukkan garis lintangmu. Kompas atau perangkat GPS memang sudah mempermudahnya dan jauh lebih tepat. Tapi kamu masih bisa mencoba mencari tahu posisimu dengan cara yang dipakai berabad-abad tahun lalu. Apa bintang selalu sendirian? Sekitar setengah dari semua bintang di galaksi kita punya pasangan dan berbagi satu pusat gravitasi. Ada juga sistem yang berisi 3 atau 4 bintang atau bahkan lebih. Jadi, jawaban singkatnya, mereka biasanya punya 1 atau 2 teman. Apa manusia terbuat dari debu bintang? Tepat. Saat alam semesta terbentuk, yang ada hanyalah hidrogen, sedikit helium, dan unsur lainnya dalam jumlah kecil. Bintang berfungsi seperti pembangkit listrik yang mengubah hidrogen menjadi helium. Dan saat bintang berubah menjadi supernova, peristiwa itu mengubah helium menjadi karbon, nitrogen, oksigen, besi, dan belerang, yaitu unsur-unsur yang membentuk diri kita. Jadi, bisa dikatakan ada unsur di dalam dirimu yang satu alam semesta. Wah, kita keren ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.